Imam Abu Sa'id Al-Mutawardi. At-tahiyatu indal khuruj minal hamd. Disapa atau dihormati, ya memberi sapa, ya memberi hormat ya kepada orang yang baru keluar daripada hammam. Hammam itu adalah tempat buang air. Hammam. Bi'ayyakul lahu, yang dikatakan kepadanya tuba hammamuk, artinya apa namanya, baik-baiklah ya, setelah engkau bersih-bersih gitu. La usilaha, nggak ada apa namanya rujukannya itu perkataan demikian, nggak ada contohannya gitu. Walakin riwayaan alayya, akan tetapi diriwayatkan kepadaku ya, qala ar-rajul, berkata, diriwayatkan kepada Aliyah ya, maksud saya begitu, kepada Aliyah, kepada Imam Ali. Siapa Imam Ali? Karamallahu wajhah ya, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Imam Ali, qala ar-rajul khuruj minal hammam, dikatakan kepada orang yang baru keluar daripada tempat pembuangan, taharrata fala najista, semoga apa yang kau lakukan itu membersihkan ya, mensucikan engkau daripada najis ya. Imam Ali pernah berkata daripada orang yang keluar daripada tempat pembuangan itu ya, semoga apa yang kau lakukan di kamar mandi itu ya, di tempat pembuangan itu membersihkan engkau daripada najis, kata Imam Ali gitu. Kalau dikatakan hadzal mahall lam yusahhi fihi saya, ini bukan menjadi apa namanya, tidaklah kebenaran di dalamnya sesuatu. Jadi bukan juga menjadi rujukan kita untuk setiap orang yang keluar kita bilang begitu gitu, bukan menjadi rujukan gitu. Walau qala insan li sahibi, dan seandainya ada yang dikatakan seseorang kepada sahabatnya ala sabilil mawaddah, atas dasar kerukunan, mawaddah, makanya ada mawaddah warahmah ya. Mawaddah warahmah itu artinya rukun dan kasih sayang gitu, dan sayang, saling rukun dan saling cinta gitu. Wal mu'alifah wastajilabul awad, atas dasar kerukunan, atas dasar penghormatan, dan atas dasar apa namanya, etika aja ya, atas dasar basa-basi begitu. Apa yang dikatakan adamallahu laka linaimi wa nahwa dzalik, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat ya, dan sejenisnya kata-kata yang seperti itu, minat du'ai fala ba'sa bi, yang tujuannya hanya doa, itu boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Jadi kalau ada orang keluar dari hammam, dari tempat kamar mandi, ya mudahan badan lu bersih gitu. Semoga Allah membersihkan hatimu. Boleh aja. Ya. Boleh aja. Jadi idza itida'ul marru ila idzaidul mamrur alaih, ketika ada orang yang lewat lalu memberi perkataan kepada orang yang dilewatinya itu, ada orang lewat memberi ucapan kepada orang yang dilewatinya itu, maka dikatakan sebagaimananya subhanakallahu bil khair ya, semoga Allah menjadikan pagi ini baik. Ada orang lewat nih ya, misalnya si fulan lewat, terus yang ada yang dilewatin itu bilang subhanaka bi khair, semoga pagimu baik, atau selamat pagi gitu ya. Kalau kita begitu ya, selamat pagi, semoga Allah menjadikan pagimu baik. Kalau orang Arab begitu, subhanakallahu bi khair.
Pilih saidah atau dengan apa namanya, dengan keagungan, au quwwakallah, atau Allah memberikan kekuatan kepada engkau, wala au hisyallahu minka, dan tidaklah Allah menjadikan engkau merasa terasing di dunia ini. Gitu. Banyak ungkapan kalau kita misalnya, selamat pagi, semoga sukses ya, gitu. Ada seperti itulah kalau bahasa kita. Al-Ghair dari katanya seperti itu lainnya, minal lafat, daripada lafat-lafatnya allati yas ta'miluhan nas fil ada, ya, yang mana semuanya itu dilakukan manusia sebagai, ya, seperti basa-basi aja, sebagai ucapan doa misalnya begitu, atau sebagai ucapan selamat. Lam yastahaqqu jawaba, kalau yang orang berkata itu ente nggak jawab nggak apa-apa, ente nggak jawab nggak apa-apa gitu. Karena apa, di sini dijelaskan lam yastahaqqu jawaba, perkataan yang tadi tidak membutuhkan jawaban, tidak membutuhkan jawaban. Lakin akan tetapi lau du'an lahu kibalatun dzalik kana hasan, kalau aja itu doa ya bagi orang itu, maka dijadikan itu sebagai kebaikan. Illa, kecuali ayat ruka jawabah bili kaliyatin juzrahu lahu fitakhalafahu wa ihmalahu salam, maka orang itu jangan dijawab. Karena apa? Karena memberi pelajaran kepada orang itu yang tadi mengucapkan kata-kata demikian, supaya dahulukan salam. Ada orang misalnya lewat, semoga sukses ya, gitu kan, ya kita bisa diam aja, nggak dosa, ya gitu. Karena apa? Di kitab ini diterangkan kalau kita diam berarti kita memberi pelajaran kepada ini orang. Jangan ngomong itu dulu. Yang paling bagus ucapkan salam, assalamualaikum, semoga pagimu sukses, semoga harimu bahagia, gitu maksudnya. Jadi ucapkan salam dulu, itu yang lebih utama, walaupun hukumnya sunnah begitu. Jadi kalau kita ketemu siapapun ya daripada orang-orang yang beriman, assalamualaikum ya, jangan boleh doa yang lainnya ya, misalnya seperti tadi, semoga pagimu Allah berikan kebaikan, misalnya gitu ya, itu baik. Cuman yang lebih utama kita mengucapkan salam kepada orang lain. Paham sampai sini ya? Jadi kalau bisa diamin aja. Ntar misalnya, sombong ente, gitu kan. Lalu jawaban apa? Sebenarnya aneh, nggak sombong gitu. Terima kasih yang sudah doain, tapi yang lebih utama ucapkan salam dulu. Itu baru ente yang ngomong yang lain deh. Ya. Semoga selamat dalam perjalanan, atau semoga apa yang baik-baik gitu. Nah, kalau udah ucapan salam, kalau ada orang doa gitu kita jawab amin ya. Semoga sukses bro, amin. Kau juga, tapi jangan lupa bilang sama dia, ucapkan salam dulu. Begitu juga kita kalau ketemu orang ya, ucapkan assalamualaikum, sukses ya bro. Nah, gitu ya. Ada asik deh. Baik, selanjutnya. Tidak roda tukobili yada goiroh, ketika ada orang yang menginginkan mencium tangan. Nah, cium tangan nih. Kalau ada yang saudara kita yang lain kan berlebihan itu ya, berlebihan gitu. Lalu apa dasarnya kita? Ini karena dalika li zuhudah, boleh aja kita cium tangan
kalau orang itu li zuhudah, dia zuhud. Zuhud itu artinya dia menjaga benar agamanya. Ya. Orang yang zuhud itu dia nggak akan melakukan syariatnya. Jangankan makan yang makanan haram, ya, makan yang makanan haram. Yang halal aja dia masih mikir. Yang halal dikasih dia masih mikir. Jangan-jangan ini jatuhnya haram. Contoh, dikasih ayam, dia masih mikir ayam halal gak? Halal. Tapi dia masih mikir, potongnya bener kan ya orang? Baca bismillah kan ya orang? Ya. Udah nih dikasih, wow, percaya dia. Dikasih sama ini. Beli di mana? Warung itu. Dia kayak kalau nggak salah dia bukan orang kita nih. Jadi gitu kan. Nyatu kan nih penggorengan ini. Masih jaga bener-bener. Walaupun selapar-laparnya. Gitu ya. Jangan-jangan itu bisa jatuh haram. Gitu. Atau entah dari duitnya nih, misalnya dari sumbernya. Bener kan nih orang nih begitu. Ya begitu kira-kira itu orang juhud ya. Wasolihah atau orang yang soleh ya. Alimah. Nah tadi di Quran itu ada tuh soleh dan alim ya. Nah, atau orang alim, orang yang berilmu. Au syarafah ya. Atau orang yang yang agung. Wasinatahu au nahwa zalik. Atau orang yang dia menjaga syariat agamanya, au nahwa zalik, dan sejenisnya minal amwarul orang yang mempunyai kedudukan terhormat ya, di dalam agamanya. Orang yang mempunyai kedudukan terhormat atau menjalankan benar-benar syariat agamanya, lam yukrah, maka perbuatan itu tidaklah menjadi makruh, bal yustahabba, malah itu disunahkan untuk kita mencium tangan daripada orang-orang itu, orang alim, orang soleh, orang zuhud, orang wara ya, orang-orang yang benar-benar kita lihat dia bagus dalam hal agamanya, pemahaman agamanya ya, terus bisa ngebimbing orang ya, itu wajar kita mencium tangan, bahkan disunahkan begitu. Apa yang nggak boleh? Wa in kana liginah, kecuali orang-orang yang kaya. Kita cium tangan karena dia nggak boleh ya. Wa dunyahu, atau liginah wa dunyahu, atau dia hebat dalam dunianya, wa sarati wa sukati wa ji'ahiyati, maka dia hebat di dalam kekayaannya, dia hebat di dalam dunianya, dia hebat di dalam kedudukannya, dia hebat di dalam posisi semua yang dikehendaki ahlul dunia di dalam dunia. Jabatannya oke, kaya iya ya, terus pengaruh iya, punya kekuatan iya misalnya, tapi dalam hal dunia gitu, dalam hal dunia. Wanah modalik atau yang sejenis seperti itu, fahuwa makruh, maka itu makruh. Makruh itu apa? Makruh apa? Kalau dikerjakan tidak apa-apa, jika ditinggalkan mendapat kebajikan. Semisal ada pejabat nih, waduh, pejabat. Udah gitu kita mendukung lagi nih hati kita ya kan, ya biasalah ya, masalah-masalah pemilihan gitu kan.
datang, saking kitanya fans sama dia, udah dukung, udah jadi lagi nih, datang pejabat, kecium tangannya, itu makruh. Karena apa? Yang kita pandang kedudukan dia. Lain hal kalau pejabat itu basicnya ulama, ya. Kita cium tangan beliau itu berdasarkan keulamaannya. Kan suka ada ya, walaupun ulama akhirnya duduk sebagai pejabat, ya, entah dia wakil rakyat, entah dia di mana, dikarenakan dia ulama, ya gitu. Kita mencium tangannya karena ulamanya. Seperti dulu ada presiden kita, ya, dari ulama, dari kiai, ya. Wajib kita bukan mandang beliau sebagai kedudukan sebagai presidennya, tapi sebagai ulamanya, ya, sebagai ulamanya. Boleh cium tangan itu, bahkan disunahkan, ya. Tapi kalau sekedar, aduh, males juga ngomongnya, ya, itu cium tangan, nah, makruh tuh. Kalau bahkan kalau orang alim tunduk kepada orang seperti itu dikarenakan jabatannya, hilang itu ilmunya, hilang, bahkan ada yang dikatakan hilang imannya, separuh imannya hilang. Ini sekarang udah ada nih ulama mati-matian nih, pejabat, iya, mendukung sesuatu yang nggak masuk akal, ya, nggak masuk akal gitu kan. Ya udah lah, kita nggak mau ngomongin itu, ya. Males juga kita ngomongin. ada haters. Begitu. Rawaina fi sunani Abi Dawud, di dalam Sunan Abi Dawud diriwayatkan, ya, bahwasanya wakana fi wafada Abdul Qais, ya. Kalau berkata beliau, faja'alna kata badaru, maka suatu ketika kami di atas kendaraan kami, ruwahilana, turun dari atas kendaraan kami, kata kubilu, iya, dan Nabi SAW lagi naik kendaraan, tidak ada Nabi, ada, maka bergegas turun dari kendaraan, nyamperin Nabi, maka dikatakan di sini, fatakubilu, iya, dan Nabi, kami mencium tangan Nabi. Lebih dari itu, saudara, warijelah, mencium kakinya juga, mencium Nabi, masya Allah. Kalau perlu semuanya kita ciumin, ya. Keringetnya kita kelap-kelapin, ambil saya kelap-kelapin. Jadi iyalah Nabi. Tapi kan kita nggak kejumpa Nabi lagi. Kita nggak jumpa Nabi. Masanya Nabi sudah kita lewati, sudah lewat. Yang sekarang kita masanya para ulama, pewaris Nabi. al ulama warasatul anbiya, pewaris Nabi. Wajar nggak? Seperti ada Abah Anu, ya, tuan guru Anu, misalnya Syekh Anu, Syekh Fulan, Kiai Fulan, yang kita yakin bahwa segala apa yang dilakukan beliau adalah tuntunan kepada kita mencintai Allah dan Rasulnya. Apa kita nggak wajar kalau kita cium tangannya, begitu kan ya? Masya Allah. Ya biarin, kalau yang nggak mau cium, mau salaman doang ya nggak apa-apa. Ya ngomong lagi. Waduh. Padahal ini udah tutupin. Iya, bahaya. Jangan disebut. Ada pertanyaan nggak tadi ini? Aku belum lanjut ya. Kalau yang nanya, kalau misalkan salim sama yang lebih tua itu, Ya, artinya apa? itu termasuk kalau kita bukan berdasarkan dia orang kaya nih, nggak apa-apa. Jadi mikirnya saya Hormat. Kita Hormat, hormat ya. kepada orang yang kita hormatin itu, nggak apa-apa. Oke. Ya. Bahkan ada hormatnya karena nasab beliau, gitu. Walaupun anak itu di bawah umur kita, tapi nasabnya bagus. Kalau saya sih pasti cium,
semisal udah jelas dia tersambung kepada ujungnya Sayyidina Hasan, ujungnya Sayyidina Husain, kapan lagi ya, karena di darah mereka itu ada mengalir darah baginda Rasulullah SAW. Nggak ketemu Nabi, ada juriahnya, ada turunannya, insya Allah, ya kan, begitu. Jangan masalahin nasl, yang masalahin aja udah biarin, kita nggak ikut-ikut, ya. Yang jelas kalau kita yakin itu juriahnya, ya udah, mau apa, gitu, ya. Tapi kalau sekedar kayak salaman terus tunduk doang, apa? Nunduk yang nggak boleh. Nah, nunduk yang nggak boleh. Itu banyak kan di anak muda sekarang Pak, kalau banyak Nggak sama bos boleh. nih. Ada yang cium tangannya sendiri. Iya benar. Nah, Ini Ditali. udah gila lagi. enggak, udah bener deh. Cium tangan sendiri gitu. Cocok ya? Nah, Yes. itu perbuatan yang nggak boleh. Perbuatannya nggak boleh. Ada namanya penciuman, apa namanya? Sumpah. Penciuman itu, alat penciuman apa? Hidung Hidung. Nyiumnya tuh dihirup. di hidung, dihirup, bukan di sini, bukan di sini. Nah, anak sekarang Nah, gitu. sini. Enggak, yang parahnya ketemu bosnya yang begini. Nah, itu nggak boleh. Ya. Salaman tapi itu nggak boleh. Kamu sih begini. Ya. Kalau mau seperti tadi, kita cium tangannya. Cium tangannya begitu. Jangan ya sekali. Ada bos juga. Bos, ya jangan. Bos. Kalau nggak bos, itu aja santai. Bos, Ya, selamat bos. pagi. Bos karbon. Halo. Halo. Ada apa? Gitu ya, nggak boleh. Ada? Kalau istri sama suami ya itu sunnah yang sunahkan banget. Karena apa? Ya surganya istri kan di suami, ya begitu. Imamnya suami. Selemah-lemahnya suami harus taruh hormat istri kepada Suami. Itu nggak boleh, ya. Sehebat-hebatnya seorang istri, tetap di mata suami adalah Istri. seorang makmum. Ya, seorang istri harus menghargai Suami. Begitu pula anak di mata orang, di hadapan orang tua, begitu. Seburuk-buruknya orang tua, ya kalau ketemu saling, gitu, ya. Jangan sampai nggak saling. Nggak ada ruginya kalau saling doang. Insya Allah ya, mendatangkan keberkahan, kebaikan kita. Terus sama guru-guru kita, terus sama orang-orang yang ya. Nah inilah kalau sekalipun orang lanjut usia. Nah kalau kita sama orang yang lanjut usia, makanya tadi dijelaskan di sini, lihat dulu kita mau menghormati dia karena apanya, ya. Apakah karena dia bagus dalam agamanya? Ya kalau nggak bagus ya biasa aja, gitu, biasa aja, ya. Tapi tadi sekalipun kita mau cium tangan pakai hidung. Bilangin nama yang lain tuh, nama yang keturunan ante sama adik sama siapa gitu, cium tangan pakai hidung. Ya jangan pakai pipi, jangan pakai lidah. Balik lagi. Terisi lagi. Jangan bilang itu yang terbaik sih. Cium tangan jadi boleh karena memang para sahabat memperlakukan seperti itu kepada baginda Rasulullah. Kan itu baginda beda, gitu. Ya kalau semua berdasarkan baginda itu beda, emang beda. Tapi apakah iya ketika baginda Rasulullah udah nggak ada terputus semuanya? Ya kan? Enggak kan? Masih ada pewaris beliau, ya, sahabat, ada tabiin, terus ya sampai akhirnya nanti ketemu para ulama, ya, ulama terus akhirnya kepada guru kita, terus ya, insya Allah kalau kita melakukan ini demikian keberkahan buat kita. Hal yang tadi
apa namanya zikir. Zikir itu adanya di manakibnya Tuan Syekh ya, manakib Tuan Syekh. Jadi Abdul Fattah itu murid beliau. Dia suatu ketika di manakib itu dituliskan menginap. Ada yang mengatakan ketika menginap itu Tuan Syekh itu kalau habis sholat isya ya langsung masuk kamar, itu kebiasaan beliau. Masuk kamar habis sholat isya langsung masuk kamar, nggak keluar lagi. Bahkan raja itu mau ketemu nggak bisa, nggak mau tuh. Tuan Syekh, ada raja datang, diam, nggak perlu beliau lebih perlu sama Allah, nggak perlu gitu. Dan wudhunya itu bisa sampai subuh. Wudhunya bisa sampai, sekalipun pernah terlihat beliau ke hamam, ya, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, lanjut zikir. Nah zikirnya seperti itu apa tuh? Ya mungkin Ya Muhyiddin ya Rabbi